Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Elvina, NIM 20051268555. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang syair. Apa sih itu syair? Syair adalah puisi Melayu lama tradisional. Syair berasal dari Arab yang berarti puisi atau sajak. Syair merupakan salah satu bentuk karya sastra yang merupakan puisi lama. Puisi lama meliputi gurindam, pantun, syair, dan talibut. Pantun dan syair memiliki kemiripan dalam bentuk dan ikatan-ikatan. Perbedaan keduanya terletak pada rima dan isi. Selain itu, pantun dapat selesai dalam satu bait, sedangkan syair tidak selesai dalam satu bait, karena biasanya syair untuk bercerita. Dalam syair terdapat unsur-unsur yang membangun struktur syair itu sendiri. Unsur-unsur itu meliputi tema, nada, suasana, dan pesan. Tema merupakan gagasan pokok yang dikemukakan oleh syair. Tema merupakan landasan utama dalam mengekspresikan gagasan atau pikiran melalui kata-kata. Pesan atau amanat adalah sesuatu yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Tujuannya supaya pembaca dapat memetik hikmah dari cerita tersebut. Tema dan pesan dalam sebuah syair dapat ditentukan dengan membaca, memahami, dan mendengarkan syair dengan seksama. Tema dan pesan syair terkandung dalam keseluruhan baris dan bait. Menurut isinya, syair dapat dibagi menjadi 5 golongan, yaitu: pertama, ada syair panji. Syair panji menceritakan tentang keadaan yang terjadi dalam istana dan keadaan orang-orang yang berada atau berasal dari dalam istana. Contohnya, syair panji adalah syair Ken, tumbuhan yang menceritakan tentang seorang putri bernama Ken, tumbuhan yang dijadikan persembahan kepada sang ratu Kauripan. Yang kedua, ada syair romantis. Syair romantis berisi tentang percintaan yang biasanya terdapat pada cerita pelipulara, hikayat, maupun cerita rakyat. Contohnya, syair romantik yakni syair Bidasari yang menceritakan tentang seorang putri raja yang telah dibuang ibunya. Setelah beberapa lama, ia dicari putra bangsawan atau saudaranya untuk bertemu dengan ibunya. Pertemuan pun terjadi dan akhirnya memaafkan ibunya yang telah membuang dirinya. Yang ketiga, ada syair kiasan. Syair kiasan berisi tentang percintaan ikan, burung, bunga, atau buah-buahan. Percintaan tersebut merupakan kiasan atau sindiran terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Contoh syair kiasan adalah syair Burung Pungguk yang isinya menceritakan tentang percintaan yang gagal akibat perbedaan pangkat, atau seperti perumpamaan seperti pungkuk yang merindukan bulan. Yang keempat, ada syair sejarah. Syair sejarah adalah syair yang berdasarkan peristiwa sejarah. Sebagai syair sejarah berisi tentang peperangan. Contohnya seperti syair Perang Makassar yang berisi tentang perang antara orang-orang Makassar dengan Belanda. Yang kelima, ada syair agama. Syair agama merupakan syair terpenting. Syair agama dibagi menjadi 4, yaitu syair syufi, syair tentang ajaran Islam, syair riwayat, cerita Nabi, dan syair nasihat. Contoh syair agama adalah syair perahu, syair dagang, atau banyak yang dibilang karangan Hamzah Fanzuri, tetapi para ahli membantahnya. Baru ada syair kiamat, Bah an-Nasar, syair takbir mimpi, dan syair raksi. Ciri-ciri dari syair. Yang pertama, rangkap atau stanza mengandung 4 baris. Yang kedua, rangkap atau stanza mengandung
patah perkataan yang mengandung 8-12 suku kata. Yang ketiga, rima ujung pada setiap rangkap adalah sama, yaitu a. Yang keempat, rangkap syair belum dapat menggambarkan keseluruhan cerita. Biasanya bentuk syair terdiri dari beberapa rangkap untuk menyampaikan suatu cerita. Yang kelima, tentu bentuknya walaupun bagaimanapun bentuk yang terikat terdiri daripada 2 baris rangkap. Yang keenam, skema rima ujung setiap baris adalah AA. Yang ketujuh, baris pertama disebut sebagai syarat, dalam baris kedua pula disebut sebagai jawaban. Kedelapan, baris pertama dan baris kedua dalam satu rangkap itu mengutarakan satu idea atau maksud yang bersambung. Ini bermakna baris pertama dan baris kedua masing-masing tidak lengkap karena keduanya saling melengkap. Contoh dari syair ada seperti video kali ini. Anak ayam turun sebelas, dipotong 1 tinggal 10. Kalau Tuhan kasih dan marah, tinggal kain sebakas tubuh. Ayam turun 10, dipotong 1 tinggal 9. Kain sebakas tubuh, tinggal cincin ikat anselan. Ayam turun 9, dipotong 1 tinggal 8. Cincin ikat anselan, Nabi Muhammad, Nabi harapan. Ayam turun 8, dipotong 1 tinggal 7. Muhammad Nabi harapan, dia menjadi rasul pesuruh. Ayam turunlah 7, dipotong 1 tinggallah 6. Menjadi rasul pesuruh, dia memegang kitab dan farman. Anak ayam turunlah 6, dipotong 1 tinggallah 5. Memegang kitab dan farman, pakai masuk kaum ulama. Sekian presentasi saya pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.